press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Ya seandainya waktu bisa gue balikin, gue selalu bilang sih ke teman-teman gue juga, aduh pengen banget harusnya gue jemput dia, gue paksa gue masukin ke rumah sakit yang memang menurut gue harusnya dia dirawat di sini gitu. Harus keluar nggak sih? Sampai keluar nggak sih kalau perlu? And then how you overcome it? Ini Ada, gue sampai sekarang pun sebenarnya sejujurnya sampai sekarang pun gue masih di fase yang kayak berharap ini cuma mimpi. prank doang. Oke. Gitu, jadi gue masih berharap ini I don't know, kayak ya gitulah. Hai, saya Feryani Chung. Hari ini spesial banget buat saya secara pribadi karena saya bisa bertemu langsung dengan Dr. Tompi dan kita akan ngobrol-ngobrol bukan soal musik, film, ataupun benda plastik. Kita akan ngobrol soal hal personal yaitu Glenn Fredly di mata Dr. Tompi. Sekarang langsung saja kita ngobrol dengan Dr. Tompi. Dok, aku mau ngobrol-ngobrol soal actually kesempatan emas banget nih bisa ngobrol-ngobrol dengan Dr. Tompi. Kita mau ngobrolin Glenn sebenarnya, tapi more of that. Kita lagi mau sebenarnya kita dari Zep Health lagi mau bikin awareness sih. Awareness kayak meningitis itu penting karena banyak banget orang-orang nggak aware tentang itu gitu. Yang which is sebenarnya kalau misalnya cari di Google banyak banget yang bukan cuman Glenn ya, banyak banget yang udah survivor, bahkan banyak juga yang akhirnya harus pass away kayak mendiang Glenn karena meningitis gitu. Nah tapi sebelum jauh ke sana, aku tuh pengen banget nanya, kalau aku bisa minta 3 hal yang bisa menggambarkan seorang Glenn di mata Dr. Tompi. Glenn itu dia tuh nggak pernah ngomongin buruk orang lain. Ya. Nggak pernah. Jadi kalau misalnya kita lagi ngumpul, terus misalnya gue, Sandi atau teman-teman yang lain, wah gila gue lagi bete banget sama si A nih. Dia langsung udah. Dia tuh paling nggak bisa tuh ngomongin buruk tentang orang lain. Sesebel-sebelnya dia sama orang lain dia cuma udah gitu doang. Gitu. Gue nggak tahu Glenn zaman dulu ya, tapi yang sekarang yang gue kenal dan sama dia tuh benar-benar dekat gitu ya kayak gitu. Hal yang paling lu kangenin apa, Dok? Apa ya tuh orang tuh kayak hidup itu positif aja gitu. Oke. Yang gue kangenin itu sih dia setiap ketemu tuh pasti dia tuh anget ya, orang kan tuh kehangatan sih. Oke. Jadi no wonder kenapa tuh ibu-ibu tuh pada banyak jatuh cinta sama dia. Dan ngefan. Karena dia tuh sangat kalau gue bilang tuh sangat gentleman sih. Gitu dia bisa ke nyokap gue misalnya gitu ya, ke istri gue gitu misalnya, dia bisa bukain pintu loh, turun mobil. Ya? Gue sampai Iya, sweet banget dia. Iya, gue sampai sialan gue kan nggak pernah gitu. Gue nggak ngebukain pintu, tapi bukan karena nggak romantis ya, tapi karena memang bukan tipikal begitu. Dia sih dia bukain. Oke. Segitunya gitu, orangnya terus nungguin gitu kayak ya, dan itu bukan sesuatu yang dibuat-buat, memang dia tuh kayak gitu. Emang orangnya tulus banget ya. Iya. Nah, when it the first time you know kalau Glenn penderita sakit ini? Gak ada yang tahu. Serius? Iya, Jadi dia tuh orangnya nggak suka kalau dikasihanin gitu. Orang jadi repot gara-gara dia tuh dia nggak mau. Terus berarti last time, maksudnya terakhir-akhirnya lu Iya, tahu? karena kan dia sakit kepala tuh dulu, nyeri kepala hebat lah. Terus masuk rumah sakit di CT scan, terus belum ketahuan apaan. Baru pas meninggal baru dokter ICU-nya bilang oh ini meningitis gitu. Oh setelah meninggal baru, ternyata pas setelah meninggal baru tahu. Iya, baru ketahuan dari cause of death-nya kan. Tapi kan sebenarnya kan meningitis kan luas banget ya penyakitnya ya. Maksudnya orang selama ini selalu mengkait-kaitkan meningitis dengan kondisi tertentu, padahal belum tentu gitu. Orang bisa terkena meningitis, makanya itu sebenarnya penting banget ke arah vaksin sih. Jadi emang meningitis tuh penyebabnya banyak banget. Bisa bakteri, bisa jamur, bisa virus, bisa macam-macam lah. Hal yang paling sederhana itu bisa pemicunya itu bisa dari orang yang sakit gigi berulang loh. Sakit gigi berulang aja bisa itu Iya, salah bisa satunya. memicu ke arah sana kan, itu sumber kumannya bisa kemana-mana. Waktu tahu dia sakit, even though lu belum tahu dia kena meningitis gitu ya, how you support him? Ada nggak sih yang ngelakuin waktu, atau dia juga diem aja? I mean tipikal yang dia tuh pada akhirnya dia bilang ke orang-orang terdekatnya untuk kasih Tompi. Oke. Gitu. Tapi ya, pada waktu itu mungkin yang tahu ya hanya segelintir orang gitu, hanya yang benar-benar istrinya yang ngurusin ya. Nah di luar itu ya gue gitu. Terus dan so far ya gue cuma bisa support by phone, bantuin checking kebutuhan labnya dia, bantuin nyari rumah sakit, gitu-gitulah. Karena tuh pas dia mulai sakit kan pas COVID kan. Nah ini sebenarnya
memang apa ya, kayak bad timing aja gitu. Pas dia sakit, pertama dia dapat ruangan tuh di RSPI. Cuma waktu itu kalau nggak salah ada pasien COVID masuk atau apa gitu. Dia ngerasa agak enakan, dia minta pulang. Pengen pulang gitu. Terus pas mau masuk lagi, kayaknya udah keburu penuh di mana-mana. Jadi dia nggak dapet Udah rumah nggak sakit. sakit lagi. Sampai akhirnya dapat tempat di yang terakhir dia meninggal itu kan. Ada nggak dok hal yang mau lu lakukan bareng Glenn tapi belum kecapai? Oh banyak banget. Terakhir yang paling deket deh, yang Banyak paling close, banget. yang Kita harusnya tuh- lu harus lakukan. Jadi awal-awal dia mulai sakit tuh ya. Tapi dia kan nggak cerita ke kita gitu. Itu kita udah ada plan beberapa hal lah yang mau kita kerjain, banyak lah. Mulai dari project musik, project sosial, ada beberapa sih. Ntar ya Bre, abisnya kita gini ya, abisnya kita gini. Udah susun aja timing. Tapi memang orangnya sesemangat itu ya dia. Oh iya, dia tuh kalau punya ide tuh dia bisa nelfon gue jam 2 pagi, jam 3 pagi. Kalau Cuman dia buat tiba-tiba ngomongin kepikiran, gue kepikiran ini bikin ini yuk gitu. Dan itu, mostly lu 10 tahun jalan sama dia, itu almost terrealisasi. Memang tipikal seperti itu. Iya, Glenn itu inisiator sih. Oke. Itu kenapa gue bilang sama dia, lo tuh harus punya orang di sekitar lo yang bisa mentelurkan kegilaan lo. Kalau nggak cuma jadi ide doang. Salah satu hal yang sangat gue sesalin adalah gue nggak maksa dia untuk jadi waktu kita lagi nyari-nyari rumah sakit itu, ya ini kita bukan yang ngelangkain Tuhan ya, tapi maksudnya secara kemanusiaan ilmunya tuh ada gitu, fasilitasnya harusnya ada gitu. Nah, cuma memang kondisinya pada saat itu kan memang lagi riuh banget, mulai ada COVID lagi naik-naiknya, orang lagi panik-paniknya sama COVID, mulai PSBB juga waktu itu. Jadi ya seandainya waktu bisa gue balikin, gue selalu bilang sih ke teman-teman gue juga, aduh pengen banget harusnya gue jemput dia, gue paksa gue masukin ke rumah sakit yang memang menurut gue harusnya dia dirawat di sini gitu. Harus keluar nggak sih? Sampai keluar nggak sih kalau perlu? Ya tapi ya itu gue udah omongin sama dia. Jadi pas dia sebelum dia masuk dirawat terakhir di ICU, gue sempet teleponan sama dia, ngobrol. Gue udah bilang sama dia, Bre, ini COVID ini beres, enggak, waktu itu PSBB beres, lo udah agak enakan, kita ke Singapura aja. Gue temenin lo berobat sampai beres. Gue udah ngomong kayak gitu. Hampir semua yang gue kerjain tuh ada Glenn-nya sih. Jadi pada saat dia nggak ada, gue kayak ngerasa shit gue sendiri nih sekarang gitu, kayak nggak ada pegangan lagi gitu. Jadi kayak nggak seru aja, nggak ada lu tuh nggak seru gitu, kayak gitulah. And then how you overcome it? Ini Ada, gue sampai sekarang pun sebenarnya sejujurnya sampai sekarang pun gue masih di fase yang kayak berharap ini cuma mimpi. prank doang. Oke. Gitu, jadi gue masih berharap ini, I don't know, kayak ya gitulah. Gue berharap dia kayak masih ada gitu, tapi somehow kan nggak mungkin ya. Dan itu juga yang membuat gue masih rada males sebenarnya untuk belum apa ya, energi gue untuk bermusik tuh belum balik kayak dulu sih. Karena Karena gue ngerasa kayak aduh, walaupun gue cukup terhibur dengan adanya Sandi, dengan adanya Sesa, dengan adanya teman-teman band yang main sama gue sekarang, tapi ya beda gitu. nah kita kan sebenarnya lagi yang tadi gue bilang kan kita lagi aware banget buat kasih highlight ini. Ya which is sebenarnya tadi yang lo bilang sih ini penting gak penting, tapi menurut kita tuh ternyata banyak dok kita temuin kayak survivor-survivornya yang dahsyat sih mereka gitu. Iya. Salah satunya yang siapa sih yang di Instagram itu kan Ica kan. Nah itu juga Pemain trombon gue juga Mas Enggar namanya. Itu sempat tiba-tiba sakit meningitis, dirawat lama di rumah sakit. Begitu pulang keluar dari rumah sakit dia selamat kebetulan. Kemampuan niupnya nggak sebagus dulu waktu awal-awal, tapi dia latihan terus. Memang ini banget karena itu kan dekat-dekat otak ya. Nah lu ada pesan gak sih buat para survivor? Ya semangat lah gitu untuk bisa tetap kembali seperti dulu gitu ya, jalanin proses rehabnya. Dan buat yang belum pernah kena ya jangan sampai kena gitu, dengan cara kita ngerawat kesehatan dengan baik ya. Kalau memungkinkan untuk vaksin, go get it. Dok, thank you banget ya ngobrol-ngobrolnya, dan really amazing buat tahu persahabatan Dr. Tompi dan Glenn juga. Dan tadi kita juga udah banyak banget belajar dan cari tahu mengenai what is meningitis dari perspektifnya Dr. Tompi juga. Dan yang paling penting sih buat aku pribadi atau buat saya pribadi adalah bisa mengenal Glenn lebih jauh. Jadi teman-teman semua, ayo sama-sama kita lawan meningitis dengan lakukan vaksin sejak dini dan
tentu atas kerjasamanya kenapa harus vaksin. Kita mau mundur diri dulu. Thank you so much for this time. Thank you so much Dr. Tompi.